Bayangkan. Di sebuah malam yang tenang, suara adukan semen terdengar berulang dari belakang sebuah rumah tua di desa. Seorang wanita paruh baya merintih lemah. Tubuhnya sudah separuh tertimbun di dalam lubang sempit yang dingin dan pengap. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, namun matanya tetap terbuka. Menatap putus asa ke arah menantunya sendiri yang memegang sekop dengan tangan bergetar. Air matanya tak bisa lagi mengalir, bukan karena takut mati, tapi karena tak percaya. Anak yang ia anggap sebagai darah baru di keluarganya, justru kini ingin menguburnya hidup-hidup dengan tangan sendiri. Dan semua itu, demi sepetak warisan ladang yang bahkan belum dibagi. Tapi mengapa bisa sampai seperti ini? Apa yang membuat seorang menantu tega melakukan hal sekeji itu? Siapa sebenarnya Evi? Wanita yang dulunya datang dengan senyum lembut dan suara manja? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari hingar-bingar kota, hidup seorang janda tua bernama Bu Marni. Ia tinggal bersama anak sematawayangnya, Andi, yang sejak usia 12 tahun mengalami kebutaan akibat demam tinggi yang merusak saraf penglihatannya. Meski ladang miliknya luas, puluhan hektar membentang hijau di balik bukit desa, namun Bu Marni memilih hidup sederhana. Rumah kayunya masih berdiri dari zaman dulu, tidak ada kemewahan yang mencolok, bahkan untuk sebuah televisi pun ia enggan membeli. Namun justru kesederhanaan itulah yang menjadi daya tarik bagi sebagian orang yang berhati kotor. Dan Evi adalah salah satunya. Wanita muda berparas cantik ini berasal dari kota kecil di perbatasan. Ia dikenal pandai berbicara, pintar mengambil hati, dan sangat ambisius. Pertemuan antara Evi dan Andi terjadi secara tidak sengaja. Saat itu Evi sedang berjualan di pasar desa dan salah satu pelanggan tetapnya adalah Bu Marni. Karena merasa cocok, Bu Marni mulai menawarkan Evi untuk berkenalan dengan Andi. Tanpa berpikir panjang, Evi menyambut tawaran itu dengan senyuman manis. Wah, punya anak bujang tapi masih sendiri, Bu? Gak percaya deh. Begitu katanya saat pertama kali bertamu ke rumah Bu Marni. Dani yang pendiam, hanya tertunduk malu saat Evi menggoda dengan gurauan manis. Padahal dalam hati Evi, semuanya adalah sandiwara. Ia tidak peduli Andi bisa melihat atau tidak. Ia tidak peduli akan jadi istri seperti apa. Yang ada di pikirannya hanya satu. Kelak seluruh ladang itu akan jadi miliknya jika ia bisa masuk ke keluarga ini. Tak butuh waktu lama, pernikahan pun digelar sederhana. Hanya tenda biru di halaman rumah dan kursi plastik pinjaman dari masjid. Namun Evi tersenyum seolah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Di balik senyumnya, ada rencana jangka panjang yang sudah mulai ia susun dengan rapi. Di malam pertama pernikahan, Evi berpura-pura menangis haru. Andi menggenggam tangan istrinya sambil berkata pelan, "Terima kasih mau menerimaku apa adanya." Dan Evi membalas, "Aku ikhlas, Mas. Aku akan jadi istri yang baik untukmu dan ibu." Namun saat Andi tertidur, Evi memandangi langit-langit rumah kayu itu dengan tatapan kosong. Dalam hati ia berkata, 3 bulan cukup. Setelah itu aku akan buat semua ini jadi milikku. Tapi benarkah semuanya akan berjalan sesuai rencana? Hari-hari berlalu perlahan bagi Evi. 3 bulan pernikahannya dengan Andi terasa seperti 3 tahun penantian tanpa ujung. Setiap pagi ia terbangun di rumah kayu tua itu, dengan dinding bambu yang mulai keropos dan suara ayam tetangga yang tak henti-henti. Bukan kehidupan yang ia bayangkan ketika menerima lamaran Andi. Bukan kenyamanan, bukan kemewahan, dan jelas bukan kebebasan. Ia hanya menjadi istri dari lelaki buta yang terlalu banyak meminta dan terlalu sedikit memberi. "Andi, Mas, bisa gak jangan panggil-panggil terus? Aku juga capek," teriak Evi suatu pagi, saat suaminya memanggil minta tolong mengambil air wudhu. Andi terdiam, tak mampu menjawab.
Ia menunduk, menyembunyikan perasaannya yang remuk oleh nada tinggi istrinya. Namun tetap, ia mencoba memaklumi. Mungkin istrinya lelah, pikirnya. Mungkin butuh waktu untuk benar-benar terbiasa hidup bersamanya. Sementara itu, Bu Marni, yang melihat perubahan sikap Evi hari demi hari, hanya bisa menyimpan rasa khawatir dalam diam. Sebagai orang tua, ia tahu, mata mungkin bisa tertutup, tapi hati tak pernah bisa dibohongi. Evi, sabar ya nak. Mas Andi memang butuh bantuan lebih. Tapi Allah lihat semua pengorbananmu. Insya Allah, semua akan dibalas dengan kebaikan, ujar Bu Marni lembut suatu siang, saat Evi terlihat murung. Evi hanya mengangguk malas sambil memainkan ponsel di tangan. Hatinya tidak tersentuh. Kata-kata bijak Bu Marni hanya terdengar seperti ceramah kosong yang menyesakan. Ia menatap ladang di kejauhan dari balik jendela bambu rumah itu. Hamparan hijau yang luas, seolah memanggil-manggil dirinya. Semua itu akan jadi milikku. Tapi kapan? Haruskah aku menunggu bertahun-tahun sampai si tua bangka itu mati? Pikiran jahat mulai menyusup ke dalam benaknya. Setiap kali ia membantu Bu Marni menanak nasi, ia mengamati pergerakan wanita tua itu. Setiap kali ia berjalan bersamanya ke ladang, ia menghitung langkah, berapa jauh dari rumah, berapa lama waktu tempuh, dan seberapa sepi lokasi itu jika terjadi sesuatu. Bu Marni, yang tak pernah menyangka niat jahat dari menantunya sendiri, terus mencoba mendekati Evi dengan kasih sayang. Nak, kalau kamu rindu suasana kota, boleh sesekali pulang menjenguk keluarga. Tapi jangan lupa, di sini juga rumahmu. Tapi dalam hati, Evi mencibir. Keluarga? Rumah? Jangan lucu. Aku di sini hanya untuk harta. Dan kalian terlalu lambat memberikannya. Malam itu, saat Andi sudah terlelap, Evi duduk sendiri di dapur, memandangi bara api tungku yang nyaris padam. Angin malam menyusup dari celah-celah dinding rumah, dan sunyi terasa menggantung menyesakan. Ia merogoh dompet kecilnya, mengeluarkan sobekan kertas bertuliskan nama-nama notaris dan kantor warisan. Lalu ia mulai menulis sesuatu di buku catatan. Daftar langkah. Daftar strategi. Wajahnya dingin, matanya tajam, bukan seperti seorang istri, tapi seperti seorang perencana pembunuhan yang sabar menunggu waktu. Tak ada satupun yang menyangka. Wanita yang dulunya datang dengan senyum manis dan suara lembut itu, kini menyusun rencana kelam demi mempercepat ajal seseorang yang ia panggil ibu. Dan semuanya baru akan dimulai. Matahari baru saja naik saat Evi keluar dari rumah dengan mengenakan daster bermotif bunga kecil. Ia membawa keranjang berisi nasi dan sayur lodeh untuk dibawa ke ladang. Di belakangnya, Bu Marni mengikuti perlahan dengan tongkat bambu, sesekali berhenti untuk menyesuaikan napas. Andi gak ikut. Enam? Tanya Bu Marni sambil tersenyum kecil. Mas lagi ngaji, Bu. Biar saya temani ibu aja ke ladang, jawab Evi sambil menunduk. Sopan di wajah, tapi licik di dalam dada. Hari itu, langit cerah, angin berhembus pelan membawa aroma rumput dan tanah basah. Namun di dalam hati Evi, badai rencana sudah mulai menguat. Ia terus mencuri pandang ke arah semak-semak di belakang ladang, tempat yang sepi, tak terlihat dari rumah atau jalan kampung. Ia memperhatikan setiap sudut tanah. Seberapa dalam bisa digali, seberapa tinggi rumput yang bisa menyamarkan. Semua dihitung. Semua disimpan dalam ingatan. Setelah makan siang bersama, Bu Marni duduk di bawah pohon mangga sambil mengipasi diri dengan daun pisang. Evi menatapnya lekat-lekat dari kejauhan. Perempuan tua itu tampak lelah, tapi tetap tersenyum. Terlalu polos. Terlalu percaya. Dan itulah kelemahannya. Bu, besok ibu jangan ke ladang dulu ya. Saya mau bersihin bagian belakang rumah. Kayaknya mau saya siram semen biar gak becek kalau hujan, ujar Evi tiba-tiba. Oh, bagian yang dekat sumur itu? Tanya Bu Marni heran. Iya, Bu. Nanti saya minta tolong tetangga bantu aduk semen. Ibu istirahat aja. Bu Marni hanya mengangguk.
Tak curiga sedikit pun. Ia pikir, Evi mulai peduli pada rumah dan kebersihannya. Ia pikir, menantunya mulai berubah. Tapi malam harinya, Evi tidak tidur. Ia mengendap keluar rumah, menuju bagian belakang yang dimaksud. Di sana, ia mencangkul tanah diam-diam, membuat lubang selebar tubuh manusia. Pelan-pelan, tanpa suara. Dengan hanya ditemani cahaya lampu senter kecil yang dibungkus kain agar tak terlalu terang. Peluh menetes di dahinya, bercampur dengan hawa panas dari dalam dadanya. Bukan karena lelah, tapi karena kegembiraan aneh yang muncul saat rencana gelap mulai terasa nyata. Pagi berikutnya, ia bangun lebih awal, membuatkan teh manis untuk Bu Marni dan sarapan untuk Andi. Ia bicara lembut, memijat pundak mertuanya dengan senyum palsu yang lekat. Ia ingin hari ini terasa senormal mungkin. "Ibu, nanti siang bantuin saya bentar ya di belakang rumah. Cuma mau ngeratain tanah biar gak licin." "Gak usah capek-capek kok," ucapnya pelan. Bu Marni mengangguk. Tak pernah menyangka bahwa di balik perhatian itu ada lubang menganga yang menunggunya. Dan Andi, yang buta sejak kecil, hanya duduk di ruang tengah dengan tasbih di tangannya, tak tahu bahwa suara langkah-langkah kecil di belakang rumah sedang mempersiapkan tragedi besar yang tak pernah ia bayangkan. Malam pun tiba. Dan esok hari adalah hari di mana rencana itu akan dijalankan. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Angin berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Suasana rumah Bu Marni terasa lebih senyap dari biasanya. Bahkan suara ayam tetangga pun tak terdengar ramai seperti kemarin-kemarin. Di dalam dapur, Evi sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengiris tempe dan menjerang air, tapi pikirannya tak berada di situ. Berkali-kali ia melirik ke arah pintu belakang yang sudah sengaja dibuka sedikit. Pandangannya kosong, namun napasnya berat, seolah menahan sesuatu yang besar di dalam dadanya. Sementara itu, Bu Marni sedang menyapu halaman depan rumah. Sesekali ia batu kecil sambil menepuk dadanya. Usianya memang sudah tak muda lagi, tapi semangatnya tak pernah surut untuk tetap bekerja dan menjaga rumah. "Bu, nanti setelah sarapan bantu Evi sebentar di belakang ya. Cuma mau bersihin tanah dekat sumur." "Gak lama kok," ucap Evi sambil meletakkan segelas teh hangat di atas meja bambu. "Ya, boleh nak. Tapi ibu pelan-pelan ya. Pinggang ini sudah gak kuat jongkok lama-lama," jawab Bu Marni sambil tersenyum. Evi mengangguk pelan. Dalam hatinya, senyum itu seperti cambuk. Tapi bukan untuk menghentikan niat jahatnya, melainkan semakin meneguhkan rencana licik yang sudah ia susun matang. Setelah sarapan, Evi menggandeng tangan Bu Marni menuju belakang rumah. Di dekat sumur, sebuah lubang selebar tubuh orang dewasa sudah tampak setengah terisi dengan campuran semen dan pasir. Di sisinya, ada skop kecil, ember, dan beberapa karung semen yang sudah disobek. "Ibu berdiri di sini ya, bantuin Evi ngaduk." "Saya udah capek banget," kata Evi sambil menunjuk ke samping lubang. Tanpa curiga, Bu Marni menuruti. Ia berdiri di atas permukaan tanah yang gembur, tak tahu bahwa hanya satu langkah lagi dia akan jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh tangan menantunya sendiri. Begitu Bu Marni sedikit membungkuk untuk mengambil ember, Evi mendorong tubuhnya dari belakang. Seketika, tubuh renta itu jatuh terguling masuk ke dalam lubang. Kakinya terbentur sisi lubang, kepalanya memukul tanah. Ia mengadu kesakitan, terkejut, dan berusaha bangkit, tapi terlalu lemah untuk berdiri sendiri. "Evi, nak, ini kenapa? Kamu sengaja?" Suara Bu Marni gemetar, antara takut dan tidak percaya. Namun Evi tak menjawab. Ia hanya menatap dingin dari atas. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar saat mengangkat sekop. Sekop yang sama yang tadi ia gunakan untuk mengaduk. Kini ia gunakan untuk menimbun. 1 sekop, 2 sekop. Semen mulai jatuh menutupi kaki Bu Marni. Wanita tua itu meronta, tapi tubuhnya lemah. Tangannya menepis-nepis, tapi tidak cukup kuat. "Evi, astagfirullah, kamu ini kenapa nak?" jeritnya lirih.
Diam. Bu. Diam aja. Saya capek jadi menantu yang cuma ngurusin orang tua sama suami buta. Harta kalian itu milik saya, teriak Evi penuh emosi. Semen terus dituang, mengenai betis dan lutut. Suara rintihan berubah jadi teriakan. Bu Marni menjerit histeris. Dan saat itulah suara tangis dan suara keras terdengar dari arah depan rumah. Warga desa, yang kebetulan sedang gotong royong di jalan depan, mendengar suara minta tolong itu. Beberapa dari mereka segera berlari ke arah belakang rumah. Evi, itu kamu? Astagfirullah. Itu Bu Marni di dalam lubang. Evi panik. Sekop jatuh dari tangannya. Ia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal. Semua rencana runtuh dalam sekejap. Ia berlari sekencang mungkin meninggalkan halaman rumah, melewati kebun singkong, lalu masuk hutan lebat yang mengelilingi desa. Sementara itu, warga berhasil menyelamatkan Bu Marni yang sudah separuh tertimbun. Tubuhnya lemas, wajahnya penuh air mata dan luka. Namun ia masih hidup, masih sempat beristighfar. Masih sempat bersyukur Allah mengirim pertolongan tepat waktu. Dan Andi masih duduk di dalam rumah. Tak tahu apa-apa. Hanya mendengar jeritan ibunya dan suara langkah panik Evi yang pergi entah kemana. Ia menangis dalam diam, meraba lantai dan tanah yang basah. Tak tahu bahwa rumah tangganya, cinta palsunya, semua kini runtuh tak bersisa. Langkah kaki Evi menjejak cepat di tanah yang basah dan licin. Nafasnya terengah. Dadanya sesak. Kerudungnya terlepas tertiup angin saat ia menerobos semak-semak dan akar pohon yang menjalar seperti tangan-tangan liar. Hahaha, hahaha, kenapa mereka datang secepat itu? Gerutunya di sela napas yang semakin sulit dikendalikan. Pagi masih gelap tertutup awan mendung. Suara burung pun tak terdengar. Seolah seluruh hutan mengunci bibirnya, menanti sesuatu yang mengerikan terjadi. Evi berlari tanpa arah. Daun-daun basah mencambuki wajah dan lengannya. Bajunya penuh lumpur. Rambutnya kusut. Ia tak peduli. Yang penting jauh. Jauh dari rumah. Jauh dari Bu Marni. Jauh dari warga. Dalam benaknya, ia hanya punya satu pikiran. Lolos. Namun, ia lupa. Tak semua tempat bisa jadi pelarian. Dan tak semua tanah bisa disembunyikan. Sore mulai datang. Hutan itu, yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari desa, mulai menunjukkan sisi menyeramkannya. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga purba. Akar-akar menonjol, licin, dan sulit dilalui. Suara ranting patah terdengar pelan di kejauhan, membuat Evi terlonjak kaget. Hah? Siapa? Tak ada jawaban. Hanya gema dari ketakutannya sendiri yang kembali memantul. Ia mulai merasa diawasi. Merasa tak sendiri. Tapi bukan manusia. Bukan warga. Ada sesuatu di balik semak itu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang diam, tapi bernapas berat. Langkahnya melambat. Ia terengah. Tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena firasat buruk yang makin kuat. Dari balik rerimbunan ilalang, dua mata kecil menyala. Tidak seperti mata manusia. Mata itu bulat, memantulkan cahaya samar sore yang tertutup kabut. Evi mundur pelan. Kakinya terpeleset. Jatuh. Wajahnya menghantam tanah berlumut. Saat ia bangkit, suara geraman rendah menggema pelan dari balik semak. Gggrrrr hahaha. Suara itu bukan suara anjing, bukan juga macan, tapi lebih berat, lebih menggetarkan dada. Allah, apa itu tadi? Ia memundurkan langkah, namun semak di belakangnya bergetar. Dan sebelum sempat melangkah lebih jauh, seekor beruang hutan besar dengan bulu kusam dan taring penuh liur melompat keluar dari balik pepohonan. Evi menjerit sekeras-kerasnya. Suara itu mengoyak keheningan. Tapi tak ada yang menjawab. Tak ada yang menolong. Beruang itu mencakar lengan kirinya. Tubuh Evi terhempas ke tanah.
Luka menganga langsung terbuka. Darah mengalir deras. Ia mencoba bangkit, namun cakar kedua mengenai punggungnya. Ia kembali jatuh. Kini tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan. Maaf. Maaf. Ampuni aku, teriaknya putus asa, tapi suara itu tak menembus pepohonan. Beruang itu menggigit bahunya. Sekali hentakan, tubuh Evi terguling menabrak batu besar. Kepalanya terbentur keras. Pandangannya gelap. Dan setelah itu, hanya suara dedaunan yang kembali bergoyang perlahan. Sun. Seolah hutan ikut merahasiakan apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Tak ada yang tahu. Tak ada yang melihat. Dan tak ada yang akan percaya bahwa azab bisa datang begitu cepat, begitu buas, dan begitu sunyi. 2 hari telah berlalu sejak kejadian menggemparkan itu. Warga desa masih sibuk membicarakan percobaan pembunuhan yang dilakukan Evi terhadap ibu mertuanya sendiri. Semua rumah geger. Semua mata terbelalak tak percaya. Ya Allah, tega amat dia. Padahal Bu Marni itu baiknya bukan main, kata seorang ibu sambil menggulung sarung di teras masjid. Sudah dikasih tempat tinggal, dikawinkan sama anaknya, masih aja rakus, timpal yang lain. Bu Marni masih terbaring lemah di rumah. Tubuhnya memar di sana-sini, dan betis kirinya sempat terkilir akibat terjatuh ke lubang. Tapi nyawanya selamat. Dan yang lebih menyakitkan dari luka fisik, adalah luka batin karena dikhianati oleh menantu yang selama ini ia peluk seperti anak kandung sendiri. Sementara itu, Andi tak henti-henti menangis di kamarnya. Pria buta itu tak tahu bagaimana rupa kejadian sebenarnya. Tapi dari suara, dari kecamuk di sekitarnya, dari cerita orang-orang yang datang menjenguk, ia tahu. Wanita yang ia nikahi, wanita yang ia cintai sepenuh hati, ternyata hanya datang untuk menyakiti. Kenapa? Enam? Kenapa tega? Bisiknya lirih sambil menggenggam tasbih dan memeluk sajadah yang masih basah air mata. Warga mulai menyebar ke sekitar desa untuk mencari keberadaan Evi. Polisi desa sudah dilibatkan. Tapi tidak ada satupun jejak. Hutan di belakang ladang jadi satu-satunya petunjuk. Beberapa pemuda desa, bersama perangkat RT dan petugas relawan, memberanikan diri masuk ke hutan. Mereka membawa pentungan, senter, dan plastik besar untuk berjaga-jaga. Mereka menyisir jejak tanah, menyusuri semak dan aliran sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Sesekali mereka melihat bercak darah yang mengering. Di salah satu batang pohon, tampak bekas cakaran yang panjang dan dalam. Astagfirullah, ini bukan cakaran anjing, bisik salah satu warga. Dan akhirnya, setelah menembus semak setinggi dada dan menuruni tanah berlumpur, mereka menemukannya. Jasad Evi tergolek membusuk di sela akar pohon besar. Tubuhnya penuh luka koyakan. Pakaiannya robek di banyak bagian. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Matanya terbuka membeku. Mulutnya separuh menganga. Salah satu warga muntah seketika. Yang lain menutup mulut dan beristighfar berkali-kali. Evi, ya Allah, bisik salah satu warga yang masih gemetar. Mereka memanggil tim desa lewat HT rakitan. Jasad itu dibungkus plastik dan dibawa ke pinggir kampung. Namun begitu sampai di halaman rumah Bu Marni, semua warga hanya berdiri diam. Tak ada yang berani membuka. Bu Marni keluar perlahan, bertongkat, diapit oleh 2 ibu-ibu tetangga. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Itu Evi? Tanyanya pelan. Orang-orang hanya mengangguk perlahan. Kalau memang dia sudah tiada, biar Allah yang hakimi. Saya sudah ikhlaskan semua. Tapi semoga kisah ini bisa jadi pelajaran untuk semua menantu, untuk semua anak, bahwa niat jahat pada orang tua hanya akan membawa kehancuran. Andi yang mendengar itu dari dalam rumah hanya bisa menggigit bibir dan menahan tangis. Ia tahu, luka ini tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Tapi ia bersyukur, ibunya selamat. Dan Allah telah menunjukkan kebenaran dengan cara yang paling tak terduga.
Langit mulai gelap saat jasad Evi akhirnya dimakamkan di pinggir desa, di lahan yang biasanya digunakan untuk jenazah tak dikenal atau orang-orang yang pergi tanpa pamit. Tak ada keluarga yang menjemput. Tak ada satupun yang menangisi kepergiannya. Bahkan para ibu yang biasanya ikut tahlilan pun memilih diam di rumah. Hanya suara gemerisik pohon dan lantunan ayat dari ustaz desa yang menemani tanah menutup tubuh yang dulunya dipenuhi ambisi dan kebencian. Andi duduk di sudut kamarnya, memeluk lututnya sendiri. Selama pemakaman berlangsung, ia tak bicara sepatah kata pun. Sejak kabar kematian Evi sampai di telinganya, dunianya seperti hancur tanpa suara. Ia tidak melihat luka di tubuh Evi. Ia tidak tahu seperti apa wajah yang terakhir. Tapi ia bisa membayangkan. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. "Mbak, tolong bantuin saya ke makam, saya pengen ke sana," ucap Andi pelan kepada salah satu tetangga perempuan. "Mas, yakin? Nanti saya temani ya," jawab wanita itu sambil menyeka air matanya sendiri. Sore itu, Andi datang ke pusara Evi dengan langkah yang tertatih. Dengan bantuan tongkat dan tangan si ibu tetangga, ia berdiri di depan gundukan tanah yang masih merah basah. Tak ada nisan. Tak ada nama. Hanya satu papan kayu kecil bertuliskan, "Evi ditemukan 3 hari setelah hilang." Andi mengusap udara sekitarnya dengan tangan, mencari-cari arah pusara. Lalu ia duduk di tanah yang dingin, dan mulai berbicara sendiri, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Enam, kenapa kamu bohongin aku? Apa salahku sebagai suami? Aku gak bisa lihat, tapi hatiku tahu, kamu gak pernah benar-benar cinta." Suara Andi mulai gemetar. Air matanya jatuh satu-satu. "Dulu kamu bilang mau temani aku sampai tua. Tapi ternyata kamu datang untuk membunuh. Bukan cuma ibu, tapi juga aku. Aku yang kamu bunuh perlahan dari dalam." Tangisnya pecah. Ia menggenggam tanah makam itu erat-erat seolah ingin menarik kembali waktu. "Aku gak minta apa-apa. Enam, cukup kamu jujur, cukup kamu setia. Tapi sekarang, semua sudah terlambat." Tak ada jawaban. Hanya suara angin sore yang melewati pepohonan. Di balik semak, beberapa warga yang ikut mengantar hanya bisa menunduk pilu. Tak sanggup menyela. Tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, di rumah, Bu Marni duduk sendirian di ruang tengah. Tangannya memegang sajadah, tapi matanya tak bisa lepas dari jendela bambu. Ia memandangi langit yang mulai menghitam, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, ampunilah dia jika masih ada ruang ampunan, dan kuatkan anakku yang kini sendiri dalam luka." Hari itu ditutup dengan senyap. Tak ada teriakan, tak ada kegaduhan. Hanya 2 luka yang belum sembuh. Seorang ibu yang dikhianati, dan seorang anak lelaki buta yang kehilangan 2 kali. Beberapa hari setelah pemakaman Evi, rumah kayu milik Bu Marni kembali seperti sedia kala. Sunyi, sederhana, dan penuh bayang kenangan. Tak ada lagi suara piring beradu. Tak ada suara langkah perempuan muda yang sibuk di dapur. Tak ada suara tawa palsu yang dulu seolah menghidupkan rumah itu. Hanya suara angin sore yang masuk melalui sela-sela dinding bambu, dan denting sendok yang perlahan diaduk Bu Marni dalam cangkir teh panasnya. Andi duduk di teras, membisu. Tangannya menggenggam tongkat, tapi wajahnya menghadap lurus ke depan, seolah menatap dunia yang tak pernah bisa ia lihat sejak kecil. Di sampingnya, ada kursi kosong yang dulu sering diduduki Evi saat mengupas singkong, atau sekadar berpura-pura menemani. Hari-hari terasa hampa. Bukan karena tak ada orang lain, tapi karena luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Bu Marni mencoba menghibur diri dengan aktivitas kecil. Menyapu halaman, menjemur pakaian, memeriksa sudut rumah yang bocor. Tapi setiap langkahnya seolah membawa beban baru. Di pojok dapur, ia menemukan sendal Evi yang sudah usang. Di kamar belakang, ada baju Evi yang belum sempat dicuci. Semua menjadi kenangan yang tak pernah ia minta, tapi tetap tertinggal. "Sabar ya, Mas, semua ini ujian," ucap Bu Marni lembut saat menyajikan sepiring nasi dan sayur bayam di hadapan Andi. Andi hanya mengangguk. Ia tak banyak bicara.
Sejak hari pemakaman, suara Andi berubah. Tidak lagi penuh harap, tidak lagi lembut, tapi berat dan dingin. Ia lebih sering diam, lebih banyak berzikir sendiri, lebih sering termenung berjam-jam tanpa suara. Kadang Bu Marni menangkap anaknya menangis diam-diam. Saat malam terlalu sepi, suara Isa kecil sering terdengar dari balik kamar. Tapi ia tak pernah masuk. Ia tahu, Andi butuh ruang untuk meresapi luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di desa, banyak yang ingin menjenguk dan menawarkan penghiburan. Tapi Bu Marni menolak halus. Ia tak ingin simpati berlebihan. Ia hanya ingin kedamaian kembali. Walau harus ia bayar dengan kesepian. 1 minggu berlalu. Dan kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Andi kini tak lagi menanyakan keberadaan Evi. Ia tahu, semua sudah selesai. Tapi malam-malamnya masih dihantui suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Suara istri yang memanggilnya dari dalam mimpi. Suara ketakutan. Suara minta tolong. Suara yang selalu datang dari arah belakang rumah. Dan di satu malam, saat hujan turun perlahan, Andi terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. "Ibu," panggilnya pelan. Bu Marni berlari ke kamar. "Ada apa, Mas?" Andi duduk gemetar. Tangannya menggenggam ujung selimut. "Tadi, aku mimpi Evi. Dia minta maaf. Tapi tubuhnya berlumuran darah, Bu." Bu Marni terdiam. Ia duduk di samping Andi, menggenggam tangan anaknya. Tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk dan mengusap punggungnya perlahan. Kadang, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Kadang, mereka adalah luka yang tak pernah selesai, datang dalam bentuk wajah orang yang paling kita percaya, dan yang paling melukai. Sejak mimpi buruk itu, Andi semakin sering terbangun tengah malam. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, meski udara desa begitu sejuk. Ia tak pernah tahu dengan pasti apakah yang ia dengar hanyalah mimpi, atau sisa dari kenyataan yang belum bisa ia terima. "Enam, kenapa kamu datang terus?" bisiknya lirih di malam keempat, setelah kembali mendengar suara samar yang menyebut namanya dari arah dapur. Suara itu lemah, pelan, dan kadang hanya terdengar seperti desir angin. Tapi bagi Andi, suara itu nyata. Terlalu nyata. Bu Marni mulai khawatir. Andi makin pendiam. Makan tak lahap. Zikir pun tak serajin dulu. Mata hatinya seolah redup. Bukan karena kehilangan penglihatan, tapi karena kehilangan arah. "Mas, jangan simpan sendiri. Cerita ke ibu, biar ibu bisa bantu," ucap Bu Marni suatu pagi sambil mengelus kepala anaknya. Andi hanya menggeleng pelan. "Gak bisa, Bu. Mas takut kalau cerita, malah tambah nyata. Mas gak kuat." Bu Marni menarik napas panjang. Ia tahu luka itu tak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Tapi ia juga tahu, tak ada luka yang lebih perih daripada ditikam oleh cinta palsu. Hari demi hari berlalu. Para tetangga mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Namun bagi keluarga Bu Marni, luka itu masih basah. Pada suatu malam Jumat, setelah maghrib, Bu Marni mengajak Andi untuk membaca surat Yasin bersama di ruang tengah. Ia menyalakan lampu minyak kecil, membuka mushaf, dan membacakan ayat demi ayat dengan suara pelan, tenang, dan penuh rasa. Andi duduk di sebelahnya, memejamkan mata, mendengarkan setiap lafaz dengan hati yang bergemuruh. Tapi di tengah pembacaan, tiba-tiba angin berhembus dari jendela belakang rumah. Tirai bambu terangkat pelan. Api lampu minyak bergetar hebat. Suara, serak, terdengar dari arah dapur. Andi langsung menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, itu, suara itu lagi." Bu Marni memeluk anaknya erat. "Tenang, Mas. Insya Allah tidak ada yang bisa ganggu kita kalau kita dekat dengannya." Namun malam itu, suara langkah pelan tetap terdengar, berputar mengelilingi rumah, seperti seseorang yang sedang mencari jalan pulang, tapi tak punya lagi tempat kembali. Esok paginya,
Bu Marni memutuskan untuk mengundang Ustaz desa ke rumah. Ia merasa, rumah ini menyimpan jejak kezaliman yang belum terhapus. Ada kesedihan yang menggantung. Ada luka batin yang belum dimaafkan sepenuhnya. Ustaz itu datang, membaca doa dan ayat suci di setiap sudut rumah. Dari ruang tengah, kamar Andi, sampai bagian belakang rumah tempat lubang itu pernah digali. Dan saat sampai di sana, angin kembali bertiup kencang. Burung di pohon jambu beterbangan panik. Salah satu genteng rumah jatuh tiba-tiba tanpa sebab. Ustaz hanya mengangguk pelan. Tempat ini belum bersih. Bukan karena jin atau hantu, tapi karena ada dendam, ada dosa, dan ada kepedihan yang belum selesai. Bu Marni terdiam. Andi menggigit bibirnya dalam diam. Mereka tahu, penderitaan ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang belum sembuh. Dari jiwa yang belum ridha. Dan dari cinta yang berubah menjadi luka. Hari-hari terus berlalu seperti butiran pasir yang jatuh dari sela-sela jari, pelan, senyap, dan tak bisa kembali. Tapi di rumah tua milik Bu Marni, waktu terasa lambat. Seperti enggan bergerak, seolah masih menunggu sesuatu yang belum tuntas. Andi mulai mencoba bangkit, meski langkahnya masih tertatih. Ia kembali duduk di teras setiap pagi, memutar tasbih dan melafalkan sholawat lirih. Namun, setiap kali angin menyapu pelan wajahnya, ingatannya kembali pada satu suara. Suara Evi. Tawa manis yang dulu menipu. Kata-kata manja yang ternyata palsu. Tapi, tetap saja, cinta tak pernah bisa dibunuh secepat itu. Suatu sore, saat langit memerah menjelang maghrib, Andi meminta ibunya membacakan isi buku catatan milik Evi yang dulu tertinggal di kamar. Buku kecil itu berwarna merah muda, lusuh, dan tak sempat dibakar saat kejadian. Bu Marni awalnya ragu, tapi Andi memohon. Biar aku tahu, seberapa dalam kebohongannya, Bu. Aku ingin tahu semuanya, meski sakit. Bu Marni membuka halaman pertama. Tulisan Evi tak rapi, tergesa-gesa. Tapi isinya jelas. Hari ini aku berhasil membuat Bu Marni percaya padaku. Andi makin sayang. Semua berjalan lancar. Kalau aku sabar, ladang itu pasti akan jadi milikku. Halaman berikutnya lebih gelap. Aku muak dengan Andi. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa kerja. Gak bisa lihat. Gak bisa bahagiain aku. Kalau bukan karena ladang dan rumah ini, aku udah pergi dari kemarin. Dan di halaman terakhir, tulisan itu berubah. Terburu-buru. Seperti ditulis dalam tekanan. Aku capek. Aku ingin semuanya cepat selesai. Aku mau ibu tua itu lenyap. Setelah itu, aku bebas. Bu Marni menutup buku itu perlahan. Matanya basah. Ia melihat ke arah anaknya yang duduk diam, menggenggam tongkatnya erat. Andi tak berkata apa-apa. Tapi dari rahangnya yang mengencang, dari tangan yang mulai gemetar, dari wajah yang menunduk dalam, Bu Marni tahu, luka itu kembali terbuka. Namun tiba-tiba, Andi tersenyum. Kecil. Pahit. Dia memang jahat, Bu. Tapi, aku pernah cinta sama dia. Cinta itu belum hilang. Tapi sekarang, aku tahu, cinta itu bukan buat dimiliki. Cinta itu pelajaran. Bu Marni mendekat, menggenggam tangan anaknya. Mas, Allah itu maha adil. Mungkin selama ini Mas diuji lewat cinta yang salah. Tapi bukan berarti Allah membenci. Justru karena Allah sayang, Mas diselamatkan dari keburukan yang lebih besar. Malam itu, Andi duduk sendirian di teras, menatap gelap meski tak bisa melihat. Di sampingnya, sebuah kursi kosong tetap dibiarkan kosong. Bukan karena ia menanti Evi kembali, tapi karena kenangan itu tak bisa dihapus, hanya bisa dimaafkan. Ia berbicara dalam hati. Enam. Aku maafkan kamu, tapi aku tak akan lupa. Karena dari kamu, aku belajar bahwa tidak semua senyuman adalah cinta.
Dan tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Dan di balik pohon jambu tua yang tumbuh di halaman, angin sore kembali berhembus. Lembut, sunyi, seolah membawa pergi sisa-sisa cinta palsu yang dulu hampir membunuh segalanya. Beberapa minggu setelah semuanya usai, ladang luas milik Bu Marni kembali subur seperti biasa. Daun-daun padi melambai tenang diterpa angin. Burung-burung pipit kembali berkicau di atas dahan jambu. Seolah alam pun ikut bernapas lega setelah badai besar berlalu. Namun bagi Bu Marni dan Andi, ladang itu tak lagi terlihat seperti dulu. Bukan lagi sekadar warisan, bukan pula simbol kekayaan. Ladang itu kini jadi saksi, tempat asal mimpi-mimpi yang dulu berubah menjadi bencana. Pagi itu, Bu Marni mengajak Andi duduk di tepi ladang, di bawah pohon randu besar yang sejak dulu jadi tempat istirahat mereka saat panen. Andi mendengar gemericik air irigasi di kejauhan, suara jangkrik, dan semilir angin membawa aroma rumput basah. "Ibu," bisik Andi pelan. "Ya, Mas?" jawab Bu Marni sambil menyeka keringat di kening anaknya. "Kalau nanti ibu sudah gak ada, ladang ini buat siapa?" Pertanyaan itu membuat Bu Marni terdiam. Ia tak menjawab seketika, tapi sorot matanya berubah sendu. "Kalau ibu boleh milih, ibu ingin ladang ini tetap dijaga. Bukan untuk dijual, bukan untuk dikejar-kejar warisannya, tapi untuk jadi berkah. Tempat mencari rezeki yang jujur. Tempat panen doa, bukan kutukan." Andi mengangguk pelan. Tangan kirinya meraba batang pohon, tangan kanan memutar tasbih. "Mas gak pernah hitung-hitung soal warisan, Bu. Mas cuma pengen hidup tenang. Gak ada kebohongan lagi. Gak ada orang yang pura-pura sayang." Bu Marni menahan air matanya. Dulu ibu pikir, ngasih tempat tinggal, kasih sayang, dan restu cukup untuk membuat menantu berubah. Tapi ternyata, harta memang bisa mengubah manusia, bahkan jadi setan yang berkedok senyum. Mereka duduk lama tanpa kata. Hanya suara angin dan daun-daun yang bergesekan menjadi pengisi jeda. Seolah alam sendiri sedang ikut bercerita tentang keserakahan, tentang luka, dan tentang pengampunan yang perlahan tumbuh di hati. Beberapa hari kemudian, Bu Marni membuat keputusan mengejutkan. Ia membagi sebagian ladangnya kepada para petani desa yang selama ini membantu mereka bertani. Tanpa surat panjang, tanpa syarat rumit. Yang penting tanah ini terus hidup. "Jangan sampai hancur karena keserakahan seperti dulu," katanya tegas. Warga terharu. Banyak yang menangis menerima amanah itu. Dan Andi hanya tersenyum. Ia tahu, ibunya sedang menghapus jejak kelam dari masa lalu dengan cara yang paling mulia. Memberi, bukan menyimpan. Melepaskan, bukan menggenggam. Di malam hari, Andi menuliskan sebuah surat dengan huruf Braille yang ia pelajari sendiri. Surat itu bukan untuk siapa-siapa. Ia letakkan di dalam mushaf kecil milik Evi yang dulu tertinggal di kamar. Isinya hanya satu kalimat. "Semoga kamu diampuni oleh Allah. Dan semoga aku juga dikuatkan untuk memaafkan." Rumah mereka kini sepi, tapi penuh doa. Ladang mereka kini sederhana, tapi penuh berkah. Dan Andi, meski buta, kini melihat jauh lebih jelas tentang siapa yang layak dicintai dan siapa yang hanya pantas dilepaskan. Malam itu, langit begitu tenang. Bintang-bintang bertaburan di atas desa, dan suara jangkrik bersahutan dari arah ladang. Di dalam rumah kayu yang kini mulai dipugar sedikit demi sedikit, Bu Marni duduk sendiri di tikar pandan, memandangi mushaf tua miliknya yang mulai menguning. Ia sudah menua. Tubuhnya tak sekuat dulu, tapi pikirannya masih jernih, dan hatinya tetap penuh kasih sayang. Di hadapannya, 2 cangkir teh manis tersaji. Satu untuknya, dan satu lagi, hanya diletakkan begitu saja di atas tikar kosong. Malam ini, ia menanti sesuatu. Bukan suara, bukan orang, tapi ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang datang bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena ia berhasil melewati semuanya. Tak lama,
Andi datang meraba pelan pintu kamar. "Bu, boleh Mas temani ngaji?" tanyanya lembut. Bu Marni tersenyum. "Boleh, Mas. Ibu juga nungguin kamu." Mereka duduk berdampingan, berselimut sajadah, dengan lampu minyak kecil menyala redup di sisi kanan. Suara Andi melafalkan ayat-ayat Al-Quran terdengar lebih tenang dari biasanya. Tak ada tangis lagi. Tak ada jeda panjang seperti dulu. Hanya suara tenang yang mengalir, seperti air yang melewati bebatuan, terasa ringan, walau dulunya penuh luka. Selesai mengaji, Andi menggenggam tangan ibunya. Lama. Hang. Lalu ia berkata pelan, "Bu, Mas sudah maafkan semuanya. Bahkan Evi." Bu Marni tersentak pelan. Ia menoleh, mencari ekspresi di wajah anaknya, tapi tak menemukan apa-apa selain keteguhan. "Mas yakin?" Andi mengangguk. "Mas rasa, itu yang Allah mau dari Mas. Bukan membenci, tapi belajar." Tangis Bu Marni tak bisa ditahan. Ia peluk anaknya, erat sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, ia merasakan pelukan itu kembali utuh. Tidak pecah oleh rasa curiga. Tidak dingin oleh rasa takut. Ibu juga sudah ikhlas. "Mas, walau sampai mati pun ibu gak bakal ngerti kenapa Evi bisa sejahat itu. Tapi mungkin itulah ujian ibu. Dan alhamdulillah, kita lulus." Malam itu, mereka tak bicara banyak. Hanya duduk lama dalam diam. Hanya desiran angin dan detak jam tua yang menemani. Tapi dalam hati mereka, ada damai yang belum pernah ada sebelumnya. Andi lalu berkata, "Bu, kalau Mas boleh minta, nanti kalau ibu udah gak ada, Mas gak mau rumah ini dijual. Biar tetap jadi tempat untuk orang pulang. Tempat untuk orang yang nyesel. Tempat untuk orang yang terluka." Bu Marni mengangguk pelan. "Ibu janji, Mas, rumah ini akan selalu terbuka." Dan tepat di tengah malam, suara angin dari luar berembus masuk, membawa harum wangi tanah yang basah. Seolah langit pun ikut mendoakan. Dua jiwa yang belajar memaafkan, di rumah tua yang pernah hampir dihancurkan oleh keserakahan. Pagi menyapa dengan lembut. Matahari belum terlalu tinggi, kabut masih menari-nari di atas permukaan sawah, dan embun menempel manja di ujung daun pisang di belakang rumah. Bu Marni membuka pintu rumah perlahan. Seperti biasa, setiap habis subuh. Ia membawa sapu lidi, siap menyapu halaman, meski punggungnya makin sering nyeri. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di anak tangga rumahnya, tergeletak sepasang sandal perempuan. Sandal lama, warna krem, dengan sol yang sudah tipis. Ia kenal betul sandal itu. Itu milik Evi. Dek. Jantung Bu Marni seolah berhenti sesaat. Ia berdiri kaku, tak langsung menyentuhnya. Pandangannya kosong, namun hatinya bergejolak. Banyak kemungkinan menari-nari di pikirannya. Apakah ini kiriman seseorang? Lelucon kejam? Atau hanya terselip di antara tumpukan barang-barang lama yang terbawa angin? Perlahan, ia menunduk, mengambil sandal itu, lalu mendekapnya ke dada. Tak ada amarah di matanya. Tak ada dendam. Hanya air mata yang mengalir deras tanpa suara. Ia tahu, mungkin ini hanya kebetulan. Tapi dalam hatinya, ia merasa, Evi datang. Bukan dalam wujud, tapi dalam isyarat. Isyarat bahwa penyesalan mungkin tetap datang, walau sudah terlambat. Bu Marni membawa sandal itu ke dalam rumah. Meletakkannya di pojok kamar, di atas sajadah lama milik Evi yang dulu ia tinggalkan. "Enam, kalau memang kamu datang, ibu maafkan kamu. Tapi biarlah luka ini tetap tinggal, biar ibu bisa belajar untuk selalu rendah hati, bahkan kepada yang pernah menyakiti." Di ruangan lain, Andi sedang duduk sambil memutar tasbih. Ia tidak tahu tentang sandal itu. Bu Marni tidak menceritakan. Tapi ada hal aneh yang ia rasakan sejak bangun tidur. "Bu," panggil Andi dari ruang tengah. "Iya, Mas," jawab Bu Marni,
Buru-buru menghapus air mata. Ada yang aneh tadi malam. Mas mimpi Evi datang. Tapi dia gak bicara. Dia cuma berdiri jauh di ujung ladang, pakai baju putih. Dan dia senyum. Bu Marni menggigit bibir. Suaranya tercekat. Senyumnya gak seperti dulu. Bukan senyum manis yang dibuat-buat. Tapi senyum sedih. Kayak orang yang minta diikhlaskan. Andi menunduk. Lalu melanjutkan dengan suara lirih. Dan Mas, ikhlas, Bu. Beneran. Kalau Evi masih ada di suatu tempat dan bisa dengar ini, Mas cuma mau bilang, semoga Allah ampuni semua dosamu. Hari itu, langit bersih tanpa awan. Rumah tua itu kembali tenang. Tidak ada suara aneh. Tidak ada mimpi buruk. Hanya perasaan ringan yang menyelimuti. Seperti rumah yang akhirnya bisa bernapas lega. Dan sandal itu tetap tergeletak di pojok kamar, sebagai penanda bahwa siapapun yang pernah menyakiti, bisa dimaafkan. Dan siapapun yang pernah singgah, meski membawa luka, pernah menjadi bagian dari cerita. Waktu berjalan tanpa suara. Musim panen datang kembali. Ladang-ladang milik Bu Marni kini dikelola oleh para petani desa yang ia percayai, sesuai janjinya. Setiap minggu, mereka datang bergiliran menyetor sebagian hasilnya ke rumah Bu Marni. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai bentuk terima kasih. Kalau bukan karena Bu Marni, kami nggak akan pernah punya tanah, ujar Pak Heri, salah satu petani yang dulu hanya buruh harian. Bu Marni hanya tersenyum. Yang penting, tanah itu jangan sampai berhenti ditanami. Jangan pernah berhenti memberi manfaat. Namun sebaik-baiknya tanah, sebaik-baiknya ladang, ada luka yang tak bisa ditanam dan tak bisa dipanen. Luka yang tumbuh di dalam jiwa. Andi masih hidup dalam sunyi. Ia tetap membantu ibu sebisa mungkin. Menjemur padi, menyusun karung beras, membersihkan selokan kecil. Tapi setiap langkahnya, setiap gerak tangannya, selalu menyisakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam dirinya yang telah hancur, dan tak mungkin kembali seperti semula. Suatu hari, saat Andi duduk di bel bambu di tepi ladang, seorang pemuda dari kota datang ke rumah. Namanya Fikri. Ia mengaku sebagai adik sepupu Evi. Bu, saya minta maaf. Saya baru tahu apa yang terjadi dari orang kampung. Kami sekeluarga malu. Tapi saya ingin mengembalikan sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah tas kecil dari ranselnya. Di dalamnya, ada beberapa lembar surat tulisan tangan, milik Evi. Salah satunya tak pernah dikirim. Ditulis tepat 1 minggu sebelum kejadian. Untuk Andi, jika kau membaca ini, berarti aku sudah keterlaluan. Aku tahu aku gak pantas jadi istrimu. Tapi aku gak tahu harus bagaimana. Aku datang ke rumahmu karena harta. Tapi, sedikit demi sedikit, aku mulai luluh. Tapi ego dan ketamakanku terlalu besar. Aku malu. Andi membaca surat itu lewat suara Fikri yang membacakan pelan. Hatinya remuk. Aku takut kalau terus tinggal, aku makin menyakitimu. Tapi aku lebih takut kalau aku pergi, aku akan kehilangan semua. Dan di akhir surat, hanya ada satu kalimat. Kalau nanti aku gak bisa pulang, tolong maafkan aku meski aku gak layak dimakamkan di dekatmu. Andi menunduk. Lama. Nafasnya berat. Lalu ia berkata pelan, dia memang gak pulang, Mas. Tapi dia tetap ada di sini, dalam luka yang sudah aku ikhlaskan. Fikri menitipkan surat itu pada Bu Marni, lalu pamit. Hari mulai sore. Kabut tipis mulai turun menyelimuti ladang. Andi berjalan pelan ke belakang rumah, mendekati tempat yang dulu menjadi titik awal rencana keji itu. Di sana, rumput sudah tumbuh kembali. Tak ada bekas lubang. Tak ada bekas semen. Tapi Andi bisa merasakannya. Di tanah itu, ada jejak yang tak bisa dilihat mata. Jejak kebencian. Jejak cinta yang dipelintir menjadi dosa. Ia berdiri lama, lalu mengangkat wajah ke langit. Ya Allah,
Kalau dia datang ke rumah ini dengan niat buruk, dan akhirnya kembali kepada MU dengan keadaan hina, maka cukupkanlah kami yang hidup untuk belajar darinya. Jangan biarkan hati kami rusak karena kebencian yang berlarut. Dan di detik itu, angin berhembus pelan, menyentuh wajah Andi, membelai ujung daun pisang yang bergoyang pelan. Tak ada suara, tak ada penampakan. Tapi hati Andi tahu, pintu maaf telah benar-benar terbuka. Dan jalan pulang, meski sudah tertutup, kini tak lagi menyakitkan. Waktu terus berjalan. Ladang kini lebih subur dari sebelumnya. Rumah tua itu tetap berdiri meski mulai dipenuhi lumut di sisi-sisinya. Tapi bagi Bu Marni dan Andi, rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah saksi bisu tentang cinta yang diuji, keserakahan yang merusak, dan keteguhan hati yang membawa keselamatan. Setiap malam Jumat, Bu Marni dan Andi membaca Yasin bersama. Tak pernah absen. Di akhir doa, Bu Marni selalu menyelipkan satu nama yang tak disebut keras-keras, hanya disebut dalam hati. Nama Evi. Mungkin dia bukan orang baik, Mas, tapi dia pernah jadi bagian dari hidup kita, ujar Bu Marni pelan. Andi hanya mengangguk. Hatinya telah mengerti bahwa membenci terlalu lama, sama seperti menyimpan bara di tangan sendiri. Membakar perlahan, tapi pasti. Kini, warga desa sering datang ke rumah Bu Marni bukan hanya untuk bertani, tapi juga untuk belajar. Tentang bagaimana menjadi orang tua yang sabar. Tentang bagaimana tetap lembut bahkan setelah dikhianati. Dan tentang bagaimana seorang anak lelaki buta bisa melihat dengan hati, lebih dalam dari mereka yang punya penglihatan sempurna. Azab memang datang kepada Evi. Dan kedatangannya tak diduga. Di hutan sepi, di balik semak basah, tubuhnya ditemukan tercabik beruang, tak bisa dikenali, tak bisa dielakkan. Ia lari dari kesalahan, tapi tak bisa lari dari pembalasan. Karena Allah tak pernah tidur. Namun Allah juga Maha Pengampun. Dan orang-orang yang hidup, diberi pilihan, membalas atau memaafkan. Bu Marni memilih memaafkan. Andi memilih mengikhlaskan. Dan dari dua pilihan itu, hidup mereka kembali diselimuti cahaya, meski luka tetap tinggal sebagai pelajaran. Cerita ini bukan hanya tentang kejahatan seorang menantu, tapi tentang ujian iman, tentang kekuatan sabar seorang ibu, dan tentang ketegaran seorang anak yang ditinggalkan dalam gelap, namun tak pernah kehilangan terang dari dalam hatinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa harta bisa menyesatkan, tapi hati yang lapang bisa menyelamatkan. Dan bagi yang hari ini masih menyimpan dendam atau luka dari orang terdekat, ingatlah, membalas tak membuat luka sembuh. Hanya memaafkan, yang benar-benar memerdekakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra 23. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan bantu sebarkan kisah ini agar jadi pengingat bagi yang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hanya di channel Bunda Salsa Official. Semoga Allah menjaga kita semua dari kejahatan hati. Dan menuntun kita menuju cinta yang benar dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.